Oke, teman-teman, malam hari ini saya kedatangan tamu 2 orang spesial, sahabat saya yang benar-benar pendiri atau penggagas dari Kota Palu, dari Keling, Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, yang pertama memulakan yang namanya video marketing untuk membangun bisnis atau dengan konten-konten yang menarik. Nah, hari ini saya kedatangan 2 orang sahabat. Yang pertama adalah Pak Arifudin, dan beliau adalah sangat ahli di bidang online, dan apalagi bicara tentang ADS dan sebagainya, apalagi bicara YouTube. Beliau sangat mengetahui dan respon luar biasa kepada customer. Kemudian ada satu lagi, ya, konten kreatif juga, kedatangan tamu dari Morowali, ya. Sebenarnya dua-dua dari Morowali nih sebenarnya, guys. dari Ibu Cahya. Nah, jadi kedua sahabat saya ini adalah kami bertiga sudah memulakan ini video marketing, dan kemarin kami sudah melakukan yang namanya melakukan copywriting berupa gambar. Namun di tengah perjalanan itu respon-respon yang terjadi di customer atau di konsumen atau di follower kita adalah mengalami penurunan, bahkan terjadi spam. Ternyata di sini kita dituntut untuk kreatif. Nah, saat ini saya ingin memberikan satu kesempatan untuk memberikan satu ide kreatif atau apa yang harus dilakukan lagi gitu, karena kita tidak boleh mati ide. Oke, Pak Arifudin, Kakak Arif. Oke, terima kasih Pak Aksin. Baik, ini mungkin lewat kesempatan ini coba sharing dengan teman-teman sesuai dengan beberapa pengalaman kita melakukan iklan di berbagai media seperti di FB, di IG, kemudian di WhatsApp, baik melalui WhatsApp itu status kita, kemudian kalau di FB itu kita membuat cerita. Nah, kalau saya melihat dari pengalaman selama ini, yang khususnya untuk iklan, kita membuat konten itu sepertinya orang lebih tertarik dengan video dibanding gambar. Nah, kalau untuk di IG sendiri, lebih cocoknya dia khusus untuk gambar. Ya. Karena kita bisa promosi di situ, bisa promosi tentang apa sih ikon kita. Nah, itu di IG. Namun kalau untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan minat dari bagaimana kita mau menarik pelanggan kita, orang itu lebih banyak melihat, lebih tertarik dengan kreativitas kita membuat video. Misalnya misalnya sudah ditetapkan tema jam ini pada jam-jam yang ditentukan untuk kita bisa membuat suatu konten, mengirim suatu konten, itu kita menyesuaikan aja, misalnya temanya apa, produk apa, video ini yang kita akan buat. Nah, mungkin itu untuk di grup kita akan bicarakan dengan Pak secara lebih ini tentang video marketingnya, video yang akan dibuat kontennya seperti apa. Barangkali itu dari saya, Om. Iya, Kakak Cahya gimana? Ya, baik. Di sini terima kasih Om. Dari beberapa pengalaman yang sudah terjadi, kita buat iklan gambar. Memang betul ada gambar yang menarik ataupun gambar yang menarik peminat lah, tapi di sini saya sepakat dengan Pak Om Arif gitu, bahwa video marketing itu lebih menarik perhatian dibanding gambar yang sudah beberapa hari terjadi. Pengalaman kami pribadi, status kami di Facebook itu spam. Karena mungkin tidak kreatif ya, karena di sini ternyata kita dituntut untuk kreatif, membuat video marketing yang mungkin berbeda dengan yang lain, dan hasilnya setelah kami coba buat, status kami tidak spam lagi. Jadi langkah baiknya kita belajar lagi sama Pak Aksin cara membuat video marketing. Oke, nah kemarin malam saya sempat konsultasi dengan coach ya Hendri Rikianto,
Dan sama-sama saya nonton bagaimana percakapan di YouTube antara Denny Santoso dengan Christina Lee. Nah, di situ saya banyak belajar tentang bagaimana marketplace. Makanya tadi di grup kita, di Loyal Business Leader, itu saya posting. Saya posting tentang tutorial bagaimana marketplace itu. Nah, tadi dengan beriklan 50.000, ya, 50.000. Ini kita bicara tentang copywriting. Copywriting itu kan 2, kata-kata dan gambar. Ternyata benar dengan tutorial tadi. 1 gambar, 1 lokasi. Nah, itu 3 hari, jangkauannya 10.000. Jadi saya beriklan tadi itu 50.000. Dan sampai saat ini belum closing sih sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke video marketing. Nah, ternyata bukan hanya saya yang merasakan di spam, ya. Ternyata Kakak Cahya juga kena spam. Jadi ketika saya nonton pembahasan dari Denny Santoso dengan Christina Lee, kemudian kami diskusi dengan Pak Hendry Wikianto selaku coach kita semua, bahwa video bergerak, ya kan? Video bergerak. Jadi video bergerak itu bisa jadi bahan atau konsep yang telah disiapkan di Sosiabus. Ya kan? Sosiabus. Jadi macam seperti yang saya contohkan beberapa media sosial saya tayangkan dengan beberapa karakter. Nah, ternyata saya bentuk 2 karakter, saya bentuk 1 karakter yang sama. Jadi yang pertama, saya mencoba memasukkan foto saya, ya, atau video saya gandeng dengan gambar-gambar itu. Sekarang efeknya bagaimana? Dan apa yang terjadi dari video-video yang saya buat, yang kreativitas saya itu yang durasi pendek, menggunakan aplikasi Quick, ya. Saya pakai aplikasi Quick, tapi saya kombinasi, ya. Saya kombinasi dengan editing yang ada di laptop. Nah, tinggal saya bubuhi dengan suara musik pilihan yang no copywriting supaya tidak kena ban. Nah, yang terjadi adalah hari ini saya closingnya dahsyat juga. Ya, saya closing kemarin saya closing itu propolis, ya, dengan kacamata kit. Nah, kemudian kacamata kit saya closing. Nah, tadi itu saya closing lagi dengan propolis, gitu ya. Saya closing propolis. Nah, kalau kemarin saya closing 2 Kasado Visio dengan Omega kacamata kit. Nah, tadi saya closing itu shower, ya. Saya closing shower, sabun sama sampo, keling, kemudian dengan propolis. Nah, itu mereka taunya dari mana? Nah, saat ini sementara berlangsung saya lagi buka IG saya, ini ada yang tanya tentang gamat. Kenapa? Orang yang mengikuti saya di FB itu juga kan mengikuti di Instagram saya. Nah, apa yang menjadi pembeda? Copywriting saya yang sedikit gitu kan, yang mencerita, ya, hanya bentuk cerita di copywriting itu, anak muda disangka saya anak SMA dan sebagainya, ternyata itu closing karena terjadi percakapan di situ gitu loh. Nah, terjadi percakapan. Saya langsung teringat kata-kata atau strategi yang dari Kakak Arif nih. Kita saling komen nih, kita harus saling komen di situ. Ternyata ngefek itu. Iya, benar. Kita langsung ngefek, yang terjadi. Nah, sekarang kita cerita dengan pengalamannya Mbak Tri nih, istri dari Pak Hendry Wikianto, gitu loh. Dia melakukan juga video-video seperti itu, dan ternyata hari-hari closing, minimal 1 closing, itu udah luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya adalah tetap kita melakukan copywriting dengan itu, tapi kita dituntut dengan apa sih namanya, dengan kreativitasnya kita, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kedepannya nih, ya, kedepannya dengan kondisi pengetahuannya kita, yang kita ibaratnya raja organik juga kita ini semua, kemudian juga raja ADS dan marketplace. Jadi tidak ada salahnya gitu loh. Jadi sebenarnya ada yang pesan dari Christina Lee sebagai founder, ya, 101, ya, yang termasuk orang-orang yang hebat lah di dalam hal selling skill gitu kan, sama Denny Santoso yang menjual pelatihan gitu kan. Jadi dikombinasi. Jadi hasil akhirnya adalah bagaimana kita meriset nih, bagaimana kita meriset dan komitmen. Apa yang harus diriset gitu loh. Apa yang harus diriset berarti tentang apa yang lagi tren saat ini. Gitu kan, apa yang lagi tren saat ini. Jadi yang tren saat ini adalah seperti kita sekarang ini yang sedang berlangsung, podcast. Nah, kalau podcast itu dia berlangsung berarti dia wawancara dalam bentuk video, ya. Nah, kalau seperti ini dia berbentuk audio saja gitu loh, audio saja. Ini namanya voice gitu kan. Voice over, obrolan santai tapi ada edukasi di dalamnya. Dan ini sangat penting. Nah, pesan dari Pak Hendry Wikianto kepada kita semua adalah bagaimana kita membuat goal kerja.
Nah, goal kerja itu kan satu, jam berapa kita mau setting iklan gitu loh ya. Nah, jam berapa kita mau setting iklan apa yang kita harus konsisten, dan kita bisa menilai dari kita